Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Selamat Berdoa. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan yang lalu Ibu Suri Gayatri telah memberikan sebuah keputusan bahwa putri keduanya yang dipilih untuk menggantikan Prabu Jayanegara adalah Sri Gitaji. Tetapi dengan sebuah aturan, apabila putrinya diangkat menjadi seorang ratu, maka tidak boleh mewakilkan kepada suaminya. Suaminya tetap menjadi suaminya, tetapi yang menjadi ratu akan menjadi raja di Majapahit adalah tetap Sri Gitaji. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam persidangan itu juga dibahas tentang persiapan-persiapan pemberontakan yang ada di wilayah Sadeng dan Keta, menjadi sebuah perbincangan yang begitu hangat. Akhirnya diputuskan semuanya diserahkan kepada Patih Gajah Mada untuk melakukan strategi penyerbuan, tetapi dengan sebuah persyaratan, yaitu harus diadakan dahulu perundingan. Apabila perundingan-perundingan itu gagal untuk melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif itu gagal, maka barulah diadakan kuratif atau penyerbuan. Pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita ikuti. Di sana sudah berkumpul beberapa tokoh yang ada di Balai Keprajuritan. Walaupun Gajah Mada sudah diangkat menjadi seorang Mahamantri Belwatikta Empu Mada, tetapi Gajah Mada masih memilih, yaitu Balai Keprajuritan, untuk melakukan pembahasan-pembahasan dan mengundang sahabat-sahabat. Oleh sebab itu di sana, di Balai Keprajuritan sudah kelihatan ada Gajah Mada. Kemudian di sana ada Gajah Enggon, ada yaitu Ikal-Ikal Bang. Kemudian juga ada yaitu Jabung Tarewes dan Senopati dari Kesatuan Jolopati, yaitu Haryot Eleng juga ada di sana, dan beberapa orang prajurit dari Bayangkara sudah ada di sana. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian datanglah Riung Samudro dan Bayangkara Jayabaya. Kemudian dua orang ini duduk, dan kemudian dimulailah sidang yang membahas tentang penyerbuan ke Sadeng dan ke Keta. Pemirsa dimanapun Anda berada, langsung dipimpin oleh Gajah Mada. Kemudian Gajah Mada bertanya kepada dua orang yang telah dikirim untuk menjadi telik sandi, yaitu Riung Samudro dan Jayabaya, untuk memberikan laporan tentang keadaan yang ada di sana. Wahai adikku Riung Samudro, dan kamu adikku Bayangkara Jayabaya, aku ingin mendengar laporanmu tentang bagaimanakah persiapan-persiapan yang ada di Keta dan di Sadeng. Kemudian berikan aku gambaran tentang peta perjalananmu dan keadaan alam yang ada di sana. Baiklah Kakang, kamu dahulu, Riung Samudro. Terima kasih Kakang. Saya berangkat dari Pasuruan karena saya sengaja untuk mencari peta perjalanan sehingga bisa memberikan laporan. Memang di
menuju ke Sadeng ini bisa ditempuh dari berbagai macam jalur. Di antaranya adalah jalur dari Mojopahit menuju ke Pasuruan. Kemudian nanti dari Pasuruan terus saja menyusuri pantai, maka sampailah ke daerah Probolinggo. Dan kalau sudah sampai di wilayah Probolinggo, kemudian kita terus berjalan menuju ke timur, maka di sana ada daerah yang namanya Sadeng. Jadi Sadeng ini merupakan daerah, yaitu Keta di bagian utara. Oleh sebab itu, kakak, saya mengamati daerah ini. Dan karena saya bisa menyusup masuk ke jantung pertahanan dari Sadeng, maka saya melihat yang pertama adalah prajurit-prajurit yang ada di sana memang terlatih dengan baik. Benar yang disampaikan oleh Kakang Gajah Mada, bahwa ilmu-ilmu keprajuritan Mojopahit yang pernah diajarkan di Bayangkara juga diajarkan di Sadeng. Karena Wirota Wirogati berada di Sadeng. Oleh sebab itu, secara kualitas, maka prajurit-prajurit di Sadeng dan mungkin juga di Keta nanti memiliki kualitas tempur yang bagus. Dan saya melihat peralatan-peralatan tempur sama dengan yang dimiliki oleh Kerajaan Mojopahit. Tetapi hanya satu yang masih kekurangan, yaitu baju zirah. Banyak prajurit-prajurit di sana tidak memakai baju zirah. Hanya para pemimpin-pemimpin utamanya saja yang menggunakan baju zirah. Kemudian di sana juga terdiri dari pasukan gajah. Ada 10 gajah. Dan ada pasukan kavaleri dan pasukan infanteri. Pasukan kavaleri dengan kekuatan sekitar 200 kuda. Dan pasukan infanterinya diperkirakan antara 1000 sampai 1200. Oleh sebab itu, saya melihat semangat juang yang dimiliki oleh prajurit-prajurit di sana tinggi. Karena di sana merasa ada sesuatu yang diperjuangkan, yaitu menuntut kebenaran dan keadilan, yaitu membela atas nama kebenaran, yaitu menuntut tentang terbunuhnya keluarga dari Arya Wiraraja, utamanya adalah Patenama. Karena mereka didasari oleh rasa hormat dari keluarga Wiraraja. Karena saat Arya Wiraraja menjadi raja di Lamajang, kemudian 3 juru yang telah diberikan oleh Kerajaan Mojopahit dibangun dengan baik, termasuk wilayah-wilayah Jember, Probolinggo, Bondowoso, kemudian termasuk yaitu Keta dan Sadeng. Oleh sebab itu, kakang, kita harus benar-benar di dalam melakukan penyerbuan ini dengan perhitungan dan strategi yang bagus. Itulah kita akan mendapatkan kemenangan. Terima kasih, adikku. Sekarang kamu, Jayabaya Bayangkara. Apakah kamu berhasil menyusup sampai ke Keta? Terima kasih, kakang. Saya berhasil masuk. Saya menggunakan jalur, yaitu dari arah yang berbeda dari yang disampaikan oleh Rindu Samudra. Dari jalur Mojopahit, kemudian kita melewati sedikit wilayah Pasuruan, kemudian masuk ke wilayah Malang,
kemudian terus ke selatan menuju ke Lumajang, terus ke selatan masuk ke wilayah Jember. Maka dari Jember ini, kalau kita terus masuk menuju ke utara, agak ke timur, maka di sana sudah ada Probolinggo. Maka di Probolinggo ini, kalau kita teruskan menuju ke wilayah yang mendekati wilayah, harus melewati Bondowoso. Nah, dari situ kalau terus menuju lurus, maka sampailah ke jantung pertahanan kita. Kakang, di sana benteng pertahanannya banyak batu-batu karang. Karena di sana, di tepi pantai, ini banyak batu-batu yang menutupi daerah itu. Oleh sebab itu, di dalam penyerbuan ini, kita harus menggunakan strategi-strategi yang sifatnya jangan melakukan penyerbuan secara terbuka. Maka menurut hemat saya, karena di sana kekuatannya lebih besar daripada kekuatan yang ada di Sadeng. Ternyata di sana tidak ada gajah. Gajah-gajah di sana tidak ada, tetapi kuda sebagai pasukan kavaleri diperkirakan antara 300 sampai 500. Kemudian pasukan infanterinya diperkirakan sampai 2000 orang. Kemudian persenjataannya juga sama yang disampaikan oleh Riung Samudro, bahwa di sana jarang yang memakai yaitu zirah atau baju perang. Oleh sebab itu, Kakang, lebih bagus kita memberikan sebuah strategi-strategi yang mana memancing orang-orang kita ini turun dari benteng pertahanannya. Oleh sebab itu, lebih mudah melakukan penyerangan di tempat datar daripada kita harus meranjak meninggi ke daerah mereka. Oleh sebab itu, itulah yang saya dapati, bahwa keadaan-keadaan yang ada di sana memang memiliki daya tempur. Prajurit-prajuritnya berlatih dengan gigih dan berlatih dengan baik. Oleh sebab itu, saya yakin mereka juga lawan-lawan tangguh yang kita hadapi. Demikian, Kakang. Terima kasih adikku Bayangkara Jayabaya. Kemudian saya bertanya kepada Paman Jabung Tarebes dan Paman Ikal-Ikal Landang. Paman dahulu pernah melakukan penyerbuan ke wilayah Lamajang, yang tentunya Paman juga sudah mengenal yang namanya Wirotawirogati. Oleh sebab itu, saya ingin mendapatkan gambaran bagaimanakah kekuatan yang dimiliki oleh Wirotawirogati. Dan saya juga ingin bertanya, kemana Rakembar? Kok belum hadir? Terima kasih Patih Gajah Mada. Pertama yang akan saya sampaikan adalah, aku berdua mewakili Rakembar, karena Senopati Rakembar sekarang dalam keadaan pergi menuju ke Madura, karena ada keluarga yang ada di Madura memiliki sebuah hajat, dan beliaunya juga tidak mengerti kalau adanya undangan ini. Oleh sebab itu, saya diperintahkan untuk mewakili agar di pasukan Sapu Bayu ada yang mewakili sehingga tidak ketinggalan informasi. Baiklah kalau begitu. Kemudian untuk masalah yang berkaitan dengan Wirotawirogati, memang Wirotawirogati ini merupakan pejuang lama.
pejuang lama yang umurnya juga sudah tidak muda lagi. Tetapi bukan masalah beliaunya ini adalah sudah tua, tetapi regenerasinya orang-orang muda yang dibangun oleh Wirota Wirugati ini yang harus kita waspadai. Ternyata saya terkejut setelah mendengar keterangan dari Riung Samudro dan Bayangkara Jayabaya. Begitu cepat perkembangan yang ada di sana. Oleh sebab itu sangat berbeda penyerbuan Lamajang pada saat itu. Karena Lamajang saat itu ketika kita serbu ke sana, mereka dalam keadaan belum siap. Memang karena mereka tidak ada niat untuk berperang. Tetapi karena saat itu terjadi kesalahpahaman antara Majapahit dan Patih Nambi, akhirnya atas hasutan dari Patih Halayuda dan akhirnya Prabu Jayanegara memutuskan dan memerintahkan untuk menyerbu daerah Lamajang, dan akhirnya Patih Nambi gugur. Dan itulah yang disampaikan oleh Riung Samudro dan Jayabaya yang menjadikan simbol-simbol perjuangan yang ada di sana. Nama Patih Nambi, Aryawira Raja, Ronggolawe, Lembu Soro merupakan simbol-simbol untuk memberikan semangat karena mereka memperjuangkan itu. Tetapi selebihnya kita tidak tahu. Bungkusan-bungkusan yang ada di sana pasti adalah memberikan semangat tentang Aryawira Raja, mengingatkan tentang Lembu Soro, Nambi, dan juga Ronggolawe. Oleh sebab itu, kalau menurut saya, kemenangan di dalam pertempuran ini, yang pertama, kita tidak boleh meremehkan siapapun. Walaupun dia hanya memiliki kekuatan. Kalau disadeng seperti laporan dari Riung Samudro, cuma sekitar 1.000 orang. Yang di sana 2.000 orang. Apabila dibandingkan dengan jumlah tentara kita, prajurit kita, sangat jauh. Tetapi itu tidak boleh kita remehkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, strategi. Oleh sebab itu, nanti akan dibahas strateginya bagaimana. Demikian, Gajah Mada, terima kasih. Terima kasih Paman Senopati Anom Jabung Tarewes. Dan bagaimana menurut Paman Senopati Ikal-Ikalan Bang? Saya ingin juga mendengar pendapat Paman. Terima kasih Gajah Mada. Aku sangat setuju apa yang disampaikan oleh Jabung Tarewes. Karena perang ini adalah bukan perang yang sifatnya adalah mereka hanya ingin sekedar melepaskan diri dari kerajaan Majapahit. Tetapi mereka ini memang dibungkus oleh sesuatu kepercayaan, isme, keyakinan, yaitu membela kebenaran. Oleh sebab itu, menurut saya, memang benar kita tidak boleh meremehkan. Memang benar kita tidak boleh meremehkan siapapun. Oleh sebab itu, harus ditata dengan strategi yang baik. Dan kalau perlu, kita menggunakan seluruh kekuatan kita untuk menggempur mereka. Karena kita masih belum tahu pasti apakah benar hanya memiliki 1.000 atau 2.000. Kemudian apakah ada kemungkinan bantuan dari Madura atau bantuan dari Bali. Oleh sebab itu, semuanya harus kita perhitungkan. Demikian pendapat saya, Patih Gajah Mada.
Terima kasih Paman. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebuah permusyawaratan yang luar biasa. Jadi segala sesuatunya dibicarakan dengan seksama, sehingga antara satu dengan yang lain, pasukan Sapu Bayu dan Jolopati pasti akan dipadukan. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Oleh sebab itu, Gajah Mada untuk lebih adilnya, rupa-rupanya juga tidak mau ketinggalan meminta pendapat dari Senopati Haryo Teleng dari Kesatuan Jolopati. Wahai Dimas, aku ingin pendapatmu. Bagaimana? Kamu dulu kan juga pernah melakukan penyerbuan bersama Paman Jabung Tarewes dan Ika-Lika Lanbang saat menyerbu ke Lamajang. Terima kasih Kakang. Menurut saya sudah terwakili apa yang ada di dalam pikiran saya. Sudah disampaikan oleh Kakang Jabung Tarewes dan Kakang Ika-Lika Lanbang. Yang paling penting adalah kita harus mempersiapkan diri. Dan jangan lupa, perbekalan di dalam perjalanan itu penting sekali. Karena perbekalan ini juga menentukan daya tempur, semangat dari prajurit kita. Kita tidak boleh hanya mengandalkan prajurit-prajurit itu bisa mencari makan. Karena apabila masyarakat yang bahan-bahan makanannya atau tanaman-tanamannya itu diambil secara paksa, itu juga merugikan kepada kita, karena citra kita akan buruk. Oleh sebab itu, perbekalan ini harus cukup, sehingga prajurit-prajurit itu kita himbau untuk melakukan pencari makan di dalam pertempuran ini, yaitu makan yang berdasarkan aturan keprajuritan. Demikian Kakang Gajah Mada, apa yang saya usulkan. Baiklah, terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Gajah Mada memberikan sebuah saran, pendapat, dan pemikiran. Kalau saya mendengar apa yang telah disampaikan oleh Riung Samudro, bahwa ada jalur aset jalan yang menuju dari Pasuruan, kemudian sampai terus menuju ke daerah yaitu Probolinggo, maka sebaiknya kita menggunakan pertempuran ini dengan menggunakan taktik supet urang. Jadi Sadeng dan kita kepung dari dua arah, yaitu arah dari Pasuruan menuju ke Probolinggo. Kemudian arah yang kedua adalah arah dari Jember menuju Probolinggo, kemudian Bondowoso. Kemudian dari dua tempat ini, kemudian kita bergerak untuk menyerbu. Oleh sebab itu, apa yang telah disampaikan oleh Paman Ika-Lika Lanbang dan Jabung Tarewes serta adikku yaitu Haryo Teleng memang benar. Kita tidak boleh meremehkan siapapun, bahwa pertempuran ini sangat menentukan.
yaitu yang pertama, citrakan bahwa Mojopahit walaupun dipimpin oleh seorang wanita, Mojopahit masih tetap berjaya. Mojopahit tidak bisa diremehkan karena kepemimpinan seorang wanita. Oleh sebab itu, sengaja Ratu Sri Gitarja Tribono Tunggadewi tidak hadir di dalam pertemuan ini karena beliaunya hanya ingin mendapatkan laporan yang sudah matang. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Maka ikuti terus cerita ini awal hingga akhir. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.